Kalau ini nanti mereka terus ada musuh politik ya, jadi ini memang ada kaitan dengan politik, bahwa HRS ini menjadi musuh politik, harus dihabisi dengan berbagai cara, termasuk 6 laskar misalnya harus dibunuh secara sadis, itu mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya punya tamu istimewa. Beliau adalah koordinator Badan Pekerja Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar EPI atau 6 pengawal Habib Rizik ya, atau Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab ya. Beliau adalah Marwan Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Pak RH. Jangan panggil Pak, tua banget. Bang RH. Oke. Panggil Bang boleh, panggil Bung boleh, panggil nama saja boleh. Apa kabar, Bang? Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik Bang, baik Bang. Oke, saya kira Bang Marwan ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya setelah mengumpulkan data, fakta, analisis, dan kemudian meluncurkan buku. Judulnya apa persisnya? Buku itu? Judulnya Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS. Woi, jadi saya ulangi, Buku Putih Pelanggaran HAM Berat 6 pengawal HRS ya, 6 pengawal pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab ya. Jadi dari judulnya saja ada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama itu adalah pelanggaran HAM berat ya, dan sekaligus mungkin menjawab Prof Mahfud MD jangan-jangan ya. Yang kedua adalah itu adalah peristiwa pembunuhan ya, sesuai dengan namanya TP3. Saya awalnya pengen tanya begini, tapi tetap saya tanya ya, Bang. Setelah Abang membuat buku ini bersama tim ya dan meluncurkannya, jadi Abang yakin berapa persen bahwa ini by accident, bukan, atau by design, bukan by accident? Kalau dibilang 100% mungkin ada unsur arogansi di situ. Ya mungkin 99% lah. 99% yakin bahwa ini by design ya. Ya. Artinya ini tidak hanya terkait dengan pelaku lapangan yang spontan, begitu ya? Ya, betul. Bisa saja yang ditarget itu seseorang. Ya. Tapi gagal, kemudian gantinya ya mereka ini gitu. Cuma ya itu kan terjadi dalam satu rencana dan peristiwa yang sama. Jadi misalnya rencana membunuh siapa itu gagal, lalu yang 6 ini yang jadi korban gitu. Tapi itu satu paket sebetulnya dilakukan pada operasi yang sama. Ya. Jadi Abang terdengar hati-hati sekali ya, karena ini memang peristiwa pidana ya, salah-salah backfire. Tapi bisa dijelaskan agak sedikit detail biar Sobat RH paham ya, karena Abang tadi kan bicara soal siapa yang disasar, tiba-tiba yang kena yang 6 ini karena yang disasar lolos, kira-kira begitu. Bisa didetailkan yang agak sedikit transparan gitu. Toh buku ini kan sudah diluncurkan. Ya, jadi sebetulnya kita mengapa menyatakan ada pelanggaran HAM berat itu menurut undang-undang yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di situ kan disebutkan tentang kriteria terjadinya pelanggaran HAM berat itu harus memenuhi unsur sistematik atau meluas, bukan TSM ya, bukan terstruktur, sistemik dan masif. Kalau itu TSM ya, itu adanya di MK, di pemilu, sistem pemilu. Ya, kalau ini
di Undang-Undang HAM ini kita bicara sistemik dan meluas. Nah, dari rangkaian kejadian yang kita sama-sama pantau dan saya kira publik juga memantau, unsur sistemik itu memang sangat bisa terbaca, terlihat kalau kita kaitkan dengan pengalaman atau apa namanya ya, berbagai operasi yang dilakukan terhadap HRS. Ini memang sistemik. Nah, sistemiknya inilah yang membuat keyakinan kita tadi bahwa terjadi pelanggaran HAM berat karena prosesnya bukan saja misalnya terjadi pada malam tanggal 4 kalau tidak salah ya, 4 Desember itu saja. Tanggal 7 atau Bang. 5 tanggal 7 ya, bukan 7, ya. Tanggal 7 saja, tapi tanggal 4 Desember sendiri itu ada peristiwa. Misalnya di Megamendung, ada juga misalnya aparat yang tertangkap sehari sesudahnya. Nah, ini satu rangkaian sebetulnya yang bisa menunjukkan bahwa terjadi peristiwa yang sistemik tadi, sehingga bisa memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat itu. Saya kira itu yang membuat kita yakin dan kita bisa menuliskan rangkaian peristiwa yang sistemik itu dalam buku TP3 ini. Kalau diurut membacanya sesuai dengan bab yang menguraikan hal-hal yang sistemik itu dalam buku, yaitu kita punya 5 bab. Pertama, bab pendahuluan. Kedua, tentang kronologi peristiwa pembunuhan. Kemudian yang ketiga, profil korban. Yang keempat, anotasi laporan Komnas HAM. Kelima, analisis dan pendapat hukum, terutama kita bicara tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Seperti itu, Pak. Mungkin tadi tadi kan sistemik ya. Yang kedua meluasnya seperti apa? Jadi gini, yang dipersyaratkan dalam undang-undang, terutama itu pasal 7 dan 9 Undang-Undang 26 itu, kita bukan bicara dan di sini, sistematik atau meluas. Oke, jadi alternatif ya, bisa kumulatif, bisa alternatif. Ya. Betul. Nah, kita bisa menunjukkan tentang terjadinya rangkaian peristiwa yang terkait dengan HRS dan 6 pengawalnya ini, bahwa ada rangkaian peristiwa yang sistematik tadi. Oke. Ini terkesan Bang Marwan agak malu-malu ya, atau mungkin agak sungkan atau agak menghindar untuk mengatakan bahwa sesungguhnya sistemik itu terkait dengan yang diincar Habib Rizik ya, begitu maksudnya? Kelihatannya memang begitu. Ya, makanya kan kalau kita baca laporan Komnas HAM bulan Januari, itu memang sudah menyebutkan ada upaya dari mobil pengawal HRS untuk melindungi HRS dari kejaran atau intercept aparat negara yang membuntuti mereka. Sebetulnya yang dilakukan pengawal itu ya memang namanya pengawal, ya harus mengawal supaya yang dikawal itu terlindungi, tapi menurut Komnas HAM itu malah ini disalahkan melakukan intercept dan itu menjadi alasan misalnya untuk mereka dianggap bersalah. Tapi intinya itu ya, saya kira kembali kepada masalah bahwa kalau bicara HRS ya memang itu jadi target. Kenapa juga misalnya pesantrennya beliau di Megamendung itu harus dipantau, ada drone dan sebagainya. Lalu berangkat tanggal 6 atau 7 itu juga dibuntuti dan itu menjadi target, kelihatannya begitu. Ada indikasi lain yang bisa mengarahkan bahwa memang target itu memang Habib Rizik. Misalnya fakta dan data yang ditemukan TP3? Itu bisa dilihat nanti di mana, di bab 2 ya.
di bab 2 tadi tentang kronologi. Jadi di situ bisa diikuti sebetulnya apa saja ini yang terjadi atau yang dilakukan oleh aparat negara terhadap HRS. Tidak sekedar kita bicara 6 laskar ini. Dan sebetulnya setelah peristiwa pembunuhan itu kan HRS tetap saja menjadi objek yang harus kalau perlu ya ditahan bertahun-tahun, meskipun sebetulnya pelanggaran yang dilakukan itu tidak harus dihukum dengan sanksi yang berat, dan faktanya kan banyak pejabat negara termasuk Presiden Jokowi dan anaknya sendiri melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh HRS, tapi justru HRS tetap jadi target. Artinya memang ini terus akan berlanjut. Saya tidak tahu siapa yang mesan, bagaimana kok sampai begitu dendamnya terhadap HRS. Nah, sementara dari TP3 ini sebenarnya kita bukan anggota FPI, kita bicara kemanusiaan dan keadilan saja, bahwa ini jangan mentang-mentang berkuasa lalu hukum itu dipakai begitu tajamnya kepada HRS, dan sampai-sampai kalau memang 6 orang itu harus dibunuh secara sadis, itu mereka lakukan. Ini yang saya kira tidak bisa kita terima. Kalau ini nanti mereka terus ada musuh politik ya, jadi ini memang ada kaitan dengan politik, bahwa HRS ini menjadi musuh politik, harus dihabisi dengan berbagai cara, termasuk 6 laskar misalnya harus dibunuh secara sadis, itu mereka lakukan. Dan ini ada fakta-faktanya yang bisa kita tunjukkan. Jadi mereka itu siapa, Bang? Saya kira inilah yang kita coba rangkai dalam buku ini, dan memang kita tidak dalam kapasitas untuk menunjuk atau menyebutkan siapa. Tapi kalau pengadilan berjalan secara objektif, transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya otomatis itu mereka bisa membuktikan, ya. Abang menyebut aparatur negara, memang itu bagian dari negara pastinya yang melakukan. Betul. Betul. Jadi misalnya kita bicara tentang keterlibatan dari Koopsus. Koopsus itu kan melakukan operasi, misalnya menurunkan baliho. Jadi Koopsus itu adalah Komando Operasi Khusus. Khusus itu dibentuk berdasarkan Perpres 24, ditandatangani oleh Pak Jokowi. Kenapa misalnya Panglima Kodam Jaya itu harus turun tangan sampai ke lapangan untuk menurunkan baliho, sampai ada istilah dudung itu menurunkan ini, padahal menurunkan baliho, padahal selama ini dan sampai kapanpun sebetulnya cukup dengan Satpol PP itu sudah selesai urusan penurunan baliho, tapi ini sampai turun ya, menurunkan juga kendaraan-kendaraan yang tidak biasa dan harus datang show of force ke Petamburan misalnya. Seolah-olah ini musuh negara nomor 1, padahal saya kira justru Habib Rizik itu begitu banyak jasa, termasuk juga sebetulnya orang tua beliau itu adalah pahlawan nasional yang harusnya mendapat tempat di negara ini. Minimal siapa ya? Saya dapat perlakuan adil lah. Siapa ke orang tuanya? Saya nggak begitu tahu malah. Ya, saya lupa namanya, ya yang jelas Shihab lah ya, karena Habib itu kan. Tapi memang punya jasa untuk Republik ini. Tapi ini klarifikasi ya. Jadi tadi, maksud saya. Ya, oke silakan. Silakan. Ya, maksud saya bahwa kalau sampai ada koopsus ya untuk seseorang yang sebetulnya toh beliau itu siap untuk bicara, siap untuk misalnya rekonsiliasi kalau ada sesuatu, dan dalam pembelaan kasus beliau misalnya di Pengadilan Jakarta Timur itu kan juga diungkap bagaimana pejabat-pejabat negara dari BIN dan Polri itu mendatangi beliau di Mekah untuk terjadinya rekonsiliasi. Sampai waktu pulang itu siap rekonsiliasi, tapi kenapa harus ada misalnya koopsus yang demikian demonstratif ya, turun dengan kendaraan yang
seolah-olah ada teroris atau akan ada perang yang sebetulnya yang terjadi yang dibutuhkan tidak sampai seperti itu. Jadi saya klarifikasi dulu, kalau Koopsus itu yang bawa senjata, bawa kendaraan ya, baru apel di depan Petamburan membunyikan kendaraannya kan, sirene. Sementara kalau Pangdam Jaya Dudung itu yang menurunkan baliho ya. Jadi ada dari Kodam dan ada dari Koopsus kan sebenarnya kan. Betul. Ya, jadi biar tidak kan, karena tidak campur ya, betul. Ya, Koopsus sama betul. Kodam kan berbeda kan. Koopsus pasukan yang langsung dibawa presiden kan kalau Koopsus. Ya. Kalau Kodam, saya cuma ingin mengatakan bahwa ada Koopsus, ada Pangdam ya, ada Kapolda. Itu kan sebetulnya dalam kasus HRS yang juga akhirnya memakan 6 korban ini, itu lembaga-lembaga itu memang terlibat kuat untuk menunjukkan adanya unsur sistematik tadi gitu. Tapi apa yang disampaikan Pak Amin agak berbeda sedikit ya, karena Pak Amin mengatakan bahwa secara kelembagaan TNI dan Polri tidak terlibat. Itu yang dikatakan Pak Amin dalam sambutannya, dan kemudian disambut oleh Pak Mahfud MD kan dengan mengucapkan terima kasih, sudah sportif bahwa itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat karena institusi TNI dan Polri tidak terlibat syarat untuk bisa dikatakannya pelanggaran HAM berat. Itu tanggapan Abang walaupun sudah saya bacakan press release-nya, tapi kan Sobat Era pengen tahu langsung dari Bang Marwan sendiri. Ya, sebetulnya yang dimaksudkan Pak Amin itu kan lembaga secara resmi dan keterlibatan sampai ke atas ya, pimpinan dalam merekayasa atau merencanakan berbagai operasi. Itu ada lembaga negara lain. Tapi dalam pelaksanaannya yang dimaksud Pak Amin itu dalam hal merencanakan dan mendesain dan menjadi tanggung jawab pimpinan misalnya, itu tidak. Tapi dalam operasi di lapangan sebetulnya dua lembaga ini dilibatkan oleh lembaga negara lain tadi gitu. Ya, kita harus clear ya. Tapi sepengetahuan pimpinan tertinggi lembaga nggak? Misalnya kalau kita menyebut TNI kan tertingginya Panglima TNI, kalau polisi tertingginya Kapolri. Apakah sepengetahuan atau enggak? Kalau bicara yang dimaksud Pak Amin, saya kira bisa saja tahu, bisa juga tidak. Tapi yang penting adalah kita ingin mengatakan, dan ini kita juga sampaikan di buku, bahwa lembaga negara lain itu memakai aparat di dua lembaga atau di TNI dan Polri tersebut dalam operasi di lapangan. Ya. Di buku nggak ada juga itu lembaga-lembaga negara lainnya itu. Kita uraikan itu di bab 2 supaya tidak jadi delik, ya kan? Sebetulnya dengan membaca itu mungkin kalau mengatakan anak SMP terlalu inilah ya, tapi anak SMA saya kira bisa mengambil kesimpulan sebetulnya lembaga mana itu maksudnya, apalagi orang-orang yang sudah sekolah sampai ke universitas, pastilah gitu Pak. Bakal paham lembaganya itu yang mana itu. Gitu. Jadi kita pun tidak bisa menyebutnya karena khawatir nanti tiba-tiba backfire ya. Jadi malah menjadi dianggap dari ada tuntutan gitu ya. Ya lah, tetap kita harus. Saya kira supaya tidak menjadi spekulasi tanda tanya kepada publik, memang sangat penting, dan kita sebagai negara yang mengaku negara berdasarkan hukum di Pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, ini pengadilan HAM memang harus dijalankan supaya jelas, tidak ada spekulasi dan tidak ada misalnya tuduhan atau menjelekkan nama satu lembaga.
supaya publik juga tidak menduga-duga siapa, ya ada ketakutan bicara. Mari secara transparan, dan ini sebetulnya sesuai dengan komitmen Pak Jokowi yang katanya akan menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Saya sampai hafal ini tiga unsur yang dijanjikan Pak Jokowi ini. Adil, transparan. Itu janji beneran atau lip service saja? Karena sekarang kan ada banyak istilah kan. Salah satunya ya, waktu peluncuran kemarin itu saya ingatkan juga, ya kan, bahwa ini kan BEM UI menyebut presiden itu hanya adalah the king of lip service, the king of lip service. Kan, jadi orang tidak paham, jadi saya jelaskan waktu itu. Ya kan, mungkin banyak apa sih maksudnya, bahwa itu artinya adalah raja pembohong, raja pembual. Nah, waktu itu saya sampaikan, buktikanlah Pak Jokowi bahwa penilaian atau label yang diberikan oleh BEM UI itu salah. Dengan salah satunya Anda mendukung dan memerintahkan aparat terkait untuk segera menuntaskan kasus ini mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bahwa terjadi unsur sistemik sehingga terjadi pelanggaran HAM berat. Tantangannya seperti itu. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya mungkin label dari BEM UI itu ya memang ya itulah adanya. Tapi saya mengatakan tidak mudah ya kalau katakanlah misalnya kekuasaan juga terlibat atau melindungi misalnya ya. Karena begini, kalau Bang Marwan tadi mengatakan bahwa lembaga yang terlibat, bukan orang ya, tapi lembaga terlibat, firm, lembaga. Ya, maksudnya lembaga itu, orang itu ada di lembaga itu. Iya, tapi maksudnya orang atau kelembagaan yang resmi, yang terlibat. Kan bisa saja. Dua-duanya. Ya, dua-duanya, ya oke. Kalau begitu kan lembaga tidak mungkin nggak ada orangnya kan, tapi orang bisa saja tidak menyertakan betul. Lembaga kan. Nah, masalahnya kan kelembagaannya, ya silakan. Kalau Bang Refli lihat misalnya ya, tanggal 7 itu Kapolda dan Pangdam itu tampil menjelaskan bahwa ini katanya terjadi tembak-menembak, ya kan, penyerangan terhadap aparat polisi. Langsung 6 tewas saat itu juga. 6 tewas. Ya, itu kan sebetulnya bisa saja kita bisa bilang dua-duanya itu ada unsur lembaganya, ada orangnya di dalam. Dan sekarang mereka bilang itu 3, padahal itu juga diproses melalui proses hukum yang tidak kredibel, yang memang direkayasa, yaitu mereka melanjutkan proses terhadap 3 tersangka itu atas dasar laporan Komnas HAM yang diterbitkan 6 atau 7 Januari yang menyatakan ada 4 yang terbunuh, 2 ini karena itu saya lupa detailnya, tapi itulah yang menjadi dasar, padahal laporan itu sendiri bukan merupakan laporan penyelidikan. Itu hanya hasil pemantauan. Ya, sekadar mengingatkan bahwa laporan Komnas HAM itu yang jelas 2 meninggal dalam tembak-menembak katanya. Kemudian 4 meninggal dalam penguasaan petugas. Betul. Ya. Dan petugas mengatakan mereka ditembak karena mereka melawan ketika naik mobil Xenia untuk dibawa ke Polda Metro, kan begitu. Ya, memang ceritanya banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ya. Tapi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bagaimana kita meminta presiden untuk turun tangan ya. Sementara misalnya ada spekulasi lembaga yang terlibat justru lembaga yang mungkin langsung dibawa presiden. Ya, malah itu lebih gampang ya. Kan selalu pemerintah itu bilang, oh masalah hukum kami tidak terlibat. Ini beda ranahnya. Tapi yang menjadi pimpinan dari lembaga tersebut kan di bawah kendali presiden. Misalnya Kapolri yang ngangkat itu kan, itu kan strukturnya dalam pemerintahan kita itu
di bawah presiden. Sama juga misalnya dengan kejaksaan yang angkat presiden. Iya, maksud saya bisa kalau berminat. Iya, maksud saya ada persoalan, mungkinkah mereka melaksanakan sebuah kegiatan yang katakanlah ngeri-ngeri sedap seperti ini, misalnya ya, tanpa melapor kepada presiden gitu. Bisa saja Pak seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali tadi ke lembaga yang namanya Koopsus, itu kan lembaga ini kan berada di bawah kendali presiden. Dan kalau mereka melakukan itu tanpa misalnya perintah, yang namanya tanggung jawab kan tetap aja ada di presiden. Ya kan? Ya, justru saya ingin mengatakan, mungkinkah mereka itu misalnya tidak ngelapor dalam konteks seperti ini? Ya itu mungkin saja Pak, mungkin saja. Tapi kalau bicara tanggung jawab, masalah nyawa orang, masalah kemanusiaan, apalagi dengan sadis, ya kan, tidak melapor tapi tanggung jawab itu tetap ada di atasan juga gitu. Ada porsinya masing-masing kan. Iya, tanggung jawab presiden harusnya seperti apa bagi tim TP3? Ya minimal kalau memang mengatakan ingin menuntaskan kasus secara adil, transparan, dan diterima oleh publik, wewenang yang dimiliki untuk bisa terwujudnya pengadilan HAM itu bisa dilakukan oleh presiden. Apa wewenangnya untuk supaya ini bisa terwujud misalnya. Jangan justru kami menduga kuat bahwa justru Komnas HAM sendiri itu tidak independen, sehingga mau saja merekayasa laporan sesuai dengan harapan ya, atau malah permintaan mungkin. Ya, kami menduga seperti itu. Laporannya dibuat sedemikian rupa, sumir, dan melanggar hukum pula lagi. Ini melanggar hukumnya yang mana? Yang tadi, yang bukan penyelidikan, tapi seolah-olah sudah melakukan penyelidikan begitu. Betul, dan mereka melakukan pemantauan sebetulnya, yang untuk memantau itu perlu ada izin dari pengadilan negeri. Izin itu tidak ada, belum ada. Belum mereka dapatkan itu. Tapi mereka lalu yang kebohongan yang sangat nyata kan, mereka bilang ini laporan penyelidikan padahal itu cuma laporan pemantauan. Ini kejahatan saya kira. Ini harusnya kita gugat, dan kita pantas rakyat itu menggugat mereka, karena mereka ini kan mestinya lembaga yang independen, dibentuk atas dasar undang-undang dan konstitusi, dan bukan berada di bawah kendali pemerintah. Tapi justru mereka terlibat untuk merekayasa agar misalnya kasus ini sedemikian rupa sehingga bisa meloloskan pelakunya itu dari pengadilan HAM. Yang ada hanya pengadilan HAM biasa. Pengadilan bukan biasa. HAM berat maksud saya. HAM berat ya. Pengadilan biasa. HAM berat. Iya. Tapi kalau kita bicara soal pengadilan HAM, itu kan sepenuhnya wewenang Komnas HAM untuk memulai penyelidikan kan. Kalau penyelidikannya kemudian menganggap itu cukup, diberikan kepada Jaksa Agung kan. Kalau misalnya Jaksa Agung mengatakan itu cukup bukti dilimpahkan, nggak ada hubungannya sama presiden kan. Ini kan bukan pengadilan HAM ad hoc. Kecuali kalau pengadilan HAM ad hoc kan beda lagi kan, ada proses-proses tertentu, kesepakatan dengan DPR dan lain sebagainya. Tapi ini kan pengadilan HAM-nya kan sudah ada institusinya, jadi tinggal dipakai sebenarnya. Tapi kan inisiatif kan harus dari Komnas HAM, tidak mungkin dari pihak lain atau presiden, begitu. Itu salah satu Pak, saya kira ya. Makanya memang dalam rilis kita hari ini kan kita juga meminta supaya pengadilan Komnas HAM itu segera melakukan penyelidikan, bukan justru menganggap ini sudah selesai. Tapi di sisi lain saya kira presiden kan juga bisa misalnya bertulis surat kepada Komnas HAM untuk melakukan itu. Jadi menunjukkan gesture kekuasaan gitu ya, artinya dorongan gitu ya. Iya, dorongan. Atau juga tadi kalau kita sebut-sebut lembaga negara ini ya harus direlakan misalnya kalau memang terlibat oleh presiden untuk
jangan justru dilindungi. Harapan kita kan seperti Jadi itu. Presiden jangan bersikap melindungi, memberikan green light, lampu hijau dan perlindungan terhadap Komnas HAM misalnya, bahwa mereka bisa bekerja secara independen begitu ya. Itu yang diharapkan. Ya, betul, Bang. Yakin Bang Marwan bahwa ini akan tuntas pada era pemerintahan Presiden Jokowi soal ini? Memang banyak yang pesimis. Saya nggak tahu menjawab yakin atau tidak, tapi banyak yang pesimis. Tapi saya kira TP3 optimis dan sebetulnya dengan kebesaran hati Pak Jokowi, lalu juga bahwa beliau ini bukanlah raja pembohong, maka kita yakin. Tidak seperti yang dituduhkan misalnya oleh BEM UI, ya yakinlah kita bahwa. Jadi sebenarnya jawaban Bang Marwan ini bukan yakin, ini jawaban yang diplomatis ini. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi dengar juga lah itu. Harapan kita kan. Ya, tapi masalahnya ya kalau saya lihat hanya TP3 saja yang peduli lagi soal ini. Kalau lembaga-lembaga lainnya ya keep silent. Sebagai contoh DPR misalnya. Saya menganggap misalnya harusnya kan cukup alasan untuk membentuk katakanlah angket ya kan, panitia angket untuk melakukan penyelidikan kan, seperti itu. Karena diduga ada pelanggaran hukumnya kan. Jauh lebih penting dibandingkan angket KPK dulu ya kan, dan lain sebagainya. Atau angket Pelindo yang paling lucu, angket Pelindo 2 dulu. Tapi DPR keep silent, baik lembaga maupun anggotanya tidak pernah lagi ngomong. Kemudian LSM atau NGO yang awalnya concern juga tidak pernah bersuara lagi soal 6 laskar FPI atau 6 laskar pengawal HRS ini. Hanya TP3 saja Bang Marwan yang tetap bersuara begitu. Sepertinya dorongan atau energi untuk menuntaskan kasus ini lemah sekali. Bahkan tersangkanya saja yang diduga, yang katakanlah entah tersangka benar atau enggak, itu enggak ditahan juga begitu. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kasus ini memang syarat dengan kepentingan politik, terutama kalau bicara pemerintah dan HRS, ini kasus aspek politiknya cukup kental. Lalu DPR itu lembaga politik, juga justru politiknya kental. Kalau DPR memang itu ada pada sisi pemerintah sebagai partai pendukung, memang kita tidak banyak berharap. Harapan kita memang lebih kepada partai oposisi. Tapi oposisi juga pakai perhitungan politik. Kalau ini mau diangkat sebagai isu yang berbeda dengan pemerintah, untung rugi politiknya bagi mereka itu apa? Sehingga memang rakyat akhirnya bisa tidak terlalu banyak harapan lah ke DPR. Tapi kita berharap sebetulnya dengan perkembangan politik akhir-akhir ini ya, ada anak petinggi satu partai ditangkap, atau ada hal-hal lain yang membuat hubungan anak petinggi politik. Partai yang ditangkap siapa? Kan bukan petinggi partai lagi kan, pengusaha maksudnya, yang narkoba. Ya, tapi kan ya ada hubungan lah itu kan dengan partai, atau ada hal-hal lain lah. Kita mungkin itu kan hanya spekulasi dari saya. Tapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perkembangan politik, hubungan antar penguasa dengan orang-orang partai itu, seandainya terjadi perubahan, sebetulnya kita masih punya harapan lah untuk adanya tuntutan yang muncul dari DPR. Atau kita juga berharap bahwa mereka akhirnya mungkin memihak kepada kebenaran ya dalam aspek kemanusiaan, bahwa ini sesuatu yang memang sangat pantas untuk disuarakan, diperjuangkan, maka bisa saja hubungan yang solid sebelumnya antar penguasa dengan partai itu berubah.
Tapi memang kita ini sifatnya masih harapan ya, ya Bang ya. Iya, satu lagi ya, buku ini dicetak berapa eksemplar, Bang Marwan? Ada 1.000. Ada 1.000 ya. Dari 1.000 eksemplar itu sudah dikirimkan ke berapa pihak? Memang masih internal, tapi mulai minggu depan itu akan kita kirim ke lembaga-lembaga negara yang relevan, termasuk juga ke DPR atau ke lembaga-lembaga penegak hukum misalnya, termasuk ke KPK atau Mahkamah Agung. Oh, jadi lembaga juga ke lembaga negara lah pada prinsipnya. Lembaga formal kenegaraan akan menerima ya? Ya, juga ke LSM. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi, betul. Ke Refli Harun Channel juga ya? Insya Allah. Tapi sebetulnya PDF-nya sudah, soft copy-nya sudah beredar sejak kemarin. Iya, saya hanya ingin, justru itu yang ingin saya konfirmasi. Itu PDF yang beredar itu cuma satu versi kan? Betul. Ada tampilannya kan yang pertama kemarin itu cuma tulisan buku putih. Iya. Tidak terlalu jelas nih buku putih apa. Lalu tadi kita rubah tampilannya untuk menunjukkan bahwa ini adalah buku putih pelanggaran HAM berat, pembunuhan 6 pengawal HRS. Oh, tapi yang lainnya tidak ada perubahan ya? Tidak, itu cuma tampilan supaya orang tahu ini apa. Oke. Kalau buku putih orang nggak tahu ini isinya apa gitu. Iya. Tapi konten sama, Bang. Konten sama ya. Jadi versi PDF dan versi cetak itu bisa dikonfirmasi sama ya? Sama. Termasuk juga halaman-halamannya sama ya? Sama. Nah, versi PDF-nya ini bisa disebarkan kemana-mana kalau ada orang minta. Kemana-mana. Jadi tidak ada misalnya disclaimer bahwa ini hanya untuk kalangan internal, enggak ya? Semua masyarakat Indonesia bisa akses. Betul, silakan. Karena tidak ada yang dirahasiakan. Dan supaya juga mereka memahami secara komprehensif, tidak hanya di-feeding dari sumber yang punya kepentingan. Sama seperti tadi atau kemarin waktu Pak Mahfud itu menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya itu kita anggap misleading atau malah disengaja ya. Karena memang kami mencatat waktu tanggal 9 Maret diterima audiensi di Istana Merdeka, itu setelah acara kan Pak Mahfud itu sudah menilai kita bahwa kita datang hanya dengan keyakinan, tidak dengan fakta. Kalau yakin ada pelanggaran HAM berat, ya buktikan saja gitu. Tapi kami tidak yakin katanya. Jadi beliau pada saat itu sudah menyatakan bahwa memang benar laporan Komnas HAM ini hanya pelanggaran HAM biasa. Nah, begitu ada statement Pak Amin yang sebetulnya juga itu kesimpulannya tidak seperti itu langsung disambar. Kalau tidak ada keterlibatan polisi dan Polri, padahal keterlibatan itu kan sebenarnya tadi sudah dijelaskan dalam hal perencanaan oleh pimpinan, tapi dalam pelaksanaan operasional itu tetap saja lembaga itu terlibat. Nah, di situ diarahkan kepada publik kembali kepada statement Pak Mahfud tanggal 9 Maret bahwa ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat, hanya HAM biasa. Memang maunya seperti itu gitu. Padahal dia belum baca. Dan kita sebenarnya sudah kirim tanggal 1 Juli. Langsung saya yang mengantar. Dan judulnya sendiri, di judulnya sendiri kan pelanggaran HAM berat gitu, di buku judul bukunya. Betul. Jadi karena memang saya tidak tahu ya sejauh mana nih Pak Mahfud berdiri sebagai pejabat negara untuk kepentingan rakyat atau kepentingan orang yang terduga dalam pembunuhan sadis. Oh, ada orang yang terduga ya? Tidak langsung bukan bukti. Yang kedua, beliau juga tidak langsung bilang bahwa memang tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Padahal kalau beliau sempatkan baca, dan saya kira harapan kita kan sebetulnya kalau diundang untuk datang dan
punya bukti-bukti lalu sudah kita kirim, beliau kan mestinya baca dan mestinya bisa objektif. Sebagai pejabat negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segolongan orang yang sedang dalam perseteruan misalnya atau perbedaan pendapat. Iya, tapi balik lagi ya, kalau dilihat misalnya orang seperti Pak Mahfud saja terlihatnya enggan ya, artinya belum apa-apa sudah defensif ya, kan ada terkesan defensif gitu. Bahkan ibaratnya kan agak lucu juga ketika dia mengatakan tolong buktikan dan lain sebagainya, kan bagaimanapun TP3 bukan lembaga penegak hukum. Ya. Kalaupun membawa tulisan dan lain sebagainya, kan itu kan nggak bisa dibilang bahwa itu barang bukti atau alat bukti kan. Itu baru semacam mungkin petunjuk kan begitu. Betul. Nah, kan bisa petunjuk ini bisa menjadi alat bukti ya, barang bukti kalau diproses hukum kan begitu. Betul. Nah, sejauh ini ada upaya untuk beraudiensi lagi dengan Komnas HAM agar mendesak mereka segera meluncurkan proses penyelidikan. Karena begini, ini kan ada paradoks. Paradoksnya adalah TP3 ini justru dalam tanda kutip menegasikan Komnas HAM. Saya membayangkan lembaga yang dinegasikan apa mau melakukan tugas penyelidikan ya, gitu. Ya, menegasikan itu kan sebetulnya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka merekayasa laporan, mereka melakukan kebohongan publik untuk membuat kesimpulan bahwa ini hanya pelanggaran HAM biasa. Itu yang ingin kita klarifikasi, dan kita kan siap sebetulnya berkali-kali kita sudah menantang untuk secara terbuka membahas penilaian itu. Ya, jadi bukan mau berseteru, tapi ingin menyampaikan kepada publik apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, dan mestinya Komnas HAM itu kan memihak publik, bukan memihak kepada pemerintah yang sejauh ini kami menilainya seperti itu. Penilaian kami adalah mereka memihak pemerintah, melindungi pelaku pelanggaran HAM berat, dan merasa bahwa ini sudah mereka sangat confident karena Presiden sendiri termasuk Pak Mahfud kan sudah berulang-ulang menyatakan kami cuma dari Komnas HAM, ya kan? Padahal tadi kembali kepada hal yang basic, yang dilakukan Komnas HAM itu tidak sesuai dengan aturan. Dan Pak Mahfud sendiri coba menggiring publik dengan mengatakan bahwa kalau mau mengatakan ini sebagai pelanggaran HAM berat, maka unsur TSM harus terpenuhi. Padahal itu tidak benar. Ya, belum pernah kita dengar Pak Mahfud itu meralat kesalahan fatal yang saya tidak tahu apakah disengaja atau karena tidak tahu. Tapi apapun itu, karena tidak tahu atau tidak sengaja, Pak Mahfud harus klarifikasi bahwa sebetulnya kriterianya itu adalah hanya apakah itu sistematik atau meluas. Dan bagi TP3 ini sistematik, ya. Sistematik, dan bukan, saya kira nanti kalau pengadilan itu benar-benar terjadi atau oleh lembaga atau akademisi atau kampus-kampus kalau mau mengkaji secara terbuka juga, kami sangat yakin mereka akan kesimpulannya itu akan ke sana bahwa ini pelanggaran HAM berat. Ada kesan ya, kita ini hidup dalam ketakutan ya untuk mengungkapkan sebuah peristiwa yang melibatkan lembaga tertentu yang katakanlah punya potensi untuk melakukan katakanlah tindakan-tindakan koersif ya, tindakan-tindakan kekerasan ya, atas nama negara seperti itu. Dan sepertinya terulang kembali ya, sama seperti kasus Munir ya, mungkin juga kasus Novel Baswedan gitu. Abang melihat kaitannya seperti ke sana juga ya? Seperti itu kelihatannya. Dan itu juga sebabnya kita sangat berharap ya DPR terutama itu berani untuk bersuara dan memanggil pihak-pihak yang memang menjadi partner atau yang dicurigai terlibat dan sebagainya dalam masalah-masalah hukum ini.
sejak yang dulu sampai yang sekarang yang 6 pengawal HRS ini. Jadi memang salah satu yang kita harap sebagai kunci ya, lembaga kunci itu ya setelah presiden ya DPR. Maka sementara ini kasus syarat dengan kepentingan politik. Lembaga-lembaga di DPR, lembaga DPR ya lembaga politik. Jadi harapan kita ada sesuatu yang terjadi, entah itu pergeseran politik atau huru-hara politik, sehingga dengan begitu akhirnya DPR mau bersuara atau mau melakukan fungsinya yang seharusnya mereka jalankan menurut undang-undang. Tapi kalau kita bicara bicara dalam kondisi normal ya, kita tahu bahwa kasus Munir itu kan di masa akhir pemerintahan Megawati, menjelang katakanlah pelantikan SBY sebagai presiden kan begitu. Tapi selama 10 tahun memerintah, walaupun ada pengadilan terhadap kasus Munir dan pelakunya juga dihukum, tapi kan publik tidak yakin bahwa itu selesai, tuntas, sama seperti novel Baswedan begitu. Apakah nanti dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang masih tersisa 3 tahun ini, skenario yang sama yang akan terjadi juga? Bahwa ada pengadilan, tapi tadi pengadilannya tidak tuntas, yang dihukum siapa, pelakunya siapa, gitu. Apakah akan mengarah ke sana juga? Karena yang lama belum selesai, apalagi yang baru. Kelihatannya memang begitu ya. Kelihatannya bakal begitu juga nanti. Tapi kita berharap ada sesuatu yang berbeda lah. Karena memang kenapa hampir sama itu, kita bicara soal kekuasaan, politik dan oligarki. Ya mungkin oligarki ini masih berperan ganti presiden, tapi oligarki mungkin tetap, terutama ada masih dominan juga gitu. Kalau kita bisa belajar dari kasus PLBI juga sebetulnya kan seperti itu. Ya tidak tuntas ganti ini ya ganti presiden ini juga tidak bisa dituntaskan karena memang oligarki cukup kuat berperan. Ya, jadi nanti saya bisa simpulkan dong Bang, kalaupun nanti presiden berganti, oligarkinya remains tetap, ya kasus ini mengambang begitu aja nanti, menguap, jangan-jangan malah menguap. Ya, tapi itu kan sikap yang pesimis, Bang Refli. Ya kan, kita bicara kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi harapan kita lah minimal itu tidak seperti itu akhirnya, bahwa nanti siapa yang terlibat sampai ke atas itu akhirnya juga bisa dihukum, dikenakan sanksi. Ya. Ya mungkin kata-kata terakhirnya kalau kita tidak mampu mengungkapnya ya sama seperti Habib Rizik, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Bisa begitu. Dan sebetulnya itu kalau orang masih punya iman di dadanya, itu hakim yang mengadili ini, kalau sudah sampai seperti itu, lalu ada tekanan untuk menjatuhkan vonis sekian tahun, daripada nanti ini jadi hukuman yang sangat berat di akhirat, mungkin dia lebih bagus mundur. Ya, harapan kita begitu juga terhadap yang ada di eksekutif yang lain-lain. Ya, jadi ada selain tadi bahwa kita mungkin pesimis, tapi ada harapan. Tapi yang penting adalah kalau orang ingat adanya hidup setelah mati, harapan kita itu juga bisa membuat mereka itu berpikir untuk akhirnya bisa menuntaskan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi jangan lupa Bang, doktrin aparat kan mengatakan bahwa misalnya mereka melakukan itu untuk bangsa dan negara, kan sering begitu kan, ya kan, untuk melindungi NKRI kan, sehingga rasa bersalah dan rasa berdosa itu sudah tidak ada lagi. Ya. Memang bisa begitu Bang, tapi ya inilah ya, jadi namanya ini kita terlalu banyak berandai-andai. Tapi saya kira berandai-andai pun itu harusnya tidak membuat kita surut untuk terus melakukan advokasi. Oke. Ya. Artinya PP3 akan terus mengejar sampai kapanpun soal ini.
insya Allah. Dan dengan buku sebetulnya kan kita berharap makin banyak orang paham. Ya, sama seperti waktu BEM UI bulan lalu bicara tentang Raja Pembual misalnya, itu kan sendirian. Tapi setelah seminggu 2 minggu itu kan puluhan atau malah ratusan BEM seluruh Indonesia itu sama sikapnya dengan BEM UI akhirnya gitu. Nah ini juga kita harapkan seperti itu. Nah Pak Jokowi, harapan kita sebelum nanti ada suara semakin kencang di publik ya, atau adanya gerakan-gerakan, ya mari tunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin untuk seluruh rakyat dan kembali ingat kepada komitmen di tanggal 9 Maret itu untuk akhirnya nanti tadi ya mendorong Komnas HAM, memerintahkan lembaga di bawah kendalinya untuk mendukung supaya proses hukum itu memang akhirnya bisa terjadi, terutama kita bicara tentang pengadilan HAM. Iya, saya membayangkan pemerintah pasti sedang kasak kusuk ini. Bagaimana memperlakukan, menyiapkan strategi dalam menghadapi jurus-jurus TP3 ini, jangan-jangan ya? Ya, kita sebetulnya juga sudah menyiapkan berbagai jurus yang kita tidak buka di sini. Ya, saling adu jurus aja nanti. Karena satu jurus kan sudah dikeluarkan Pak Mahfud ya kan, mau mementahkan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat ya kan. Nah, kita tidak tahu lagi jurus yang mana lagi ya. Ya. Tapi terakhir Bang ya. Ya, tapi kan jurus. Ya. Silakan. Jurus Pak Mahfud itu kan sudah kita jawab juga tadi kan. Oke. Jadi jurus dijawab dengan jurus. Dengan jurus, insya Allah. Bang, ini terakhir ya, sebelum final statement dari Abang. Ini mohon maaf ini kan kita bicara hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Nah, sebagai manusia ya kita punya rasa takut juga pasti kan mengungkapkan hal seperti ini, karena yang kita hadapi adalah barangkali ya sebuah kekuatan yang memiliki fasilitas, senjata, perlindungan hukum, ya kan, semuanya lah, ya kan. Sementara Abang dan teman-teman, ya, atau termasuk saya juga misalnya yang menginterview Abang ini, kan masyarakat sipil biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi Abang merasa takut nggak soal berhadapan dengan resiko atau kemungkinan itu? Kalau saya bilang tidak ada rasa takut, itu saya sombong. Jadi rasa takut itu jelas ada. Tapi di sisi lain kan ini ada perintah agama. Kita kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ini bicara nahi mungkarnya, ini kan perintah agama. Lalu kalau sudah tidak ada yang lain, ya ini kan menjadi semacam fardu kifayah untuk kita ya, untuk yang punya kesadaran, maka ya sudahlah bismillah saja, ada ketakutan, tapi karena ini perintah Allah, ya kita jalan sesuai kemampuan, tapi dan penuh perhitungan, dan harapannya juga kita harus konsolidasi, tidak sendirian, dan kebetulan masih cukup banyak lah orang-orang yang punya komitmen untuk melakukan nahi mungkar itu. Jadi saya kira atas dasar itu meskipun takut, kita insya Allah akan terus melangkah, dan harapannya dengan begitu nanti Allah juga akan memberi perlindungan. Karena kita memang tadi Bang Refli bilang kita cuma masyarakat sipil, tidak punya senjata, tidak punya aparat bawahan untuk bisa disuruh-suruh, ya kan, orang yang sekedar layman lah katakan ya. Tapi tetap bahwa karena perintah tadi kita terus melangkah dengan doa bahwa Allah juga nanti yang akan menjadi tempat kita berserah diri, dan dengan begitu nanti Allah memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Tapi selama proses setelah press conference kemarin, pernah dapat ancaman telepon gelap atau WA gelap, Abang?
Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Saya nggak tahu apakah saya harus mengucapkan alhamdulillah. Kelihatannya ya alhamdulillah tidak ada. Oke. Ya. Bang, final statement apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, sebetulnya sejak peristiwa pembunuhan sadis itu terjadi tanggal 7 Desember, hampir setiap bulan TP3 itu melakukan berbagai langkah-langkah advokasi, mulai dari kita menulis surat kepada Kapolri, kita datang langsung, kemudian kita menulis surat kepada Presiden, Februari, atau sebelum itu kita membuat pernyataan sikap, menggalang petisi, lalu pernah juga kita melakukan zikir dan doa bersama. Rangkaian acara ini untuk menunjukkan bahwa TP3 akan terus bersuara dengan modus-modus advokasi yang mungkin dijalankan dan bisa kita lakukan. Jadi apapun itu sepanjang ada dan kita mampu lakukan, kita akan terus lakukan. Dan pada kesempatan ini sebetulnya kita berharap orang-orang yang memang punya visi atau keinginan untuk tegaknya hukum di negara ini sama dengan kita, mari bergabung untuk kita melakukan advokasi sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dengan begitu harapan kita memang hukum dan keadilan bisa tegak di Indonesia ini, tidak sekedar itu tinggal di konstitusi, dalam praktek justru yang terjadi sebaliknya. Dan jangan lupa bahwa kita sendiri bisa mengalami seperti yang dialami oleh HRS atau 6 korban pembunuhan tadi. Ya, jadi sebelum itu ya mari sepanjang kita bisa mampu, mari kita lakukan secara bersama-sama. Insya Allah begitu. Ya sebetulnya ini lebih kepada himbauan dan dengan buku putih kami juga berharap siapa-siapa yang masih punya komitmen untuk menegakkan kebenaran demi kemanusiaan itu dipersilakan untuk membaca, mempelajari, memahami apa yang terjadi melalui buku putih yang minimal sudah kami sebar dalam bentuk PDF soft copy. Ya. Mungkin itu sebagai closing statement-nya, Bang. Iya, terima kasih banyak Bang Marwan Batubara. Mudah-mudahan segalanya baik ya, segalanya lancar, dan kita berharap bahwa kebenaran itu terungkap sebagaimana komitmen kita untuk menegakkan atau menjadi negara hukum ya di konstitusi kita. Itu saja Bang Marwan, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan ada perkembangan yang menarik. Insya Allah. Oke Bang, saya closing ya. Oke, saya end. Ya, makasih. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi interview saya dengan Marwan Batubara ya, Koordinator Badan Pekerja, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 pengawal HRS ya, yang sudah meluncurkan buku Pelanggaran HAM Berat. Ya, pelanggaran HAM berat, peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Nanti kalau yang berminat bisa menghubungi RH Channel untuk mendapatkan PDF-nya atau menghubungi Bang Marwan Batubara. PDF-nya sama dengan versi bukunya ya. Itu saja, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.